Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di majelis yang kita khususkan untuk menelaah, mengkaji kitab Al-Adabul Mufrad dan syarahnya. Alhamdulillah, perjalanan kita dalam mengkaji kitab ini sudah sampai bab Fadlu Silatur Rahim. Fadlu Silatur Rahim, keutamaan menyambung hubungan kekerabatan. Tolong diperhatikan penggunaan kata silaturahim ini ya. Istilah ini sudah melebar, sudah mengalami perluasan makna. Ya. Biasanya kumpul-kumpul apa saja itu biasanya temanya silaturahim. Ya. Tolong jangan sampai kecolongan ya. Silaturahim yang diwajibkan di dalam agama kita ini adalah memelihara atau melestarikan, menyambung hubungan kekerabatan. Orang-orang yang ada hubungan kekerabatan. Yang paling kuat tentunya silaturahim itu antara anak dengan kedua orang tua, terutama ibu ya. Jadi kalau misalnya ada kumpul-kumpul di atas namakan silaturahim, itu belum mewakili apa yang diperintahkan di dalam agama kita ini. Ya. Baik. Hadis yang ke-54 Pak Nur ya. Baik. An Utsman bin Al-Mughirah an Abil Anbas qal, dari Utsman bin Al-Mughirah dari Abul Anbas beliau berkata, dakhaltu ala Abdullah ibn Amr fil wahd, yakni ardan lahu bit Taif. Saya masuk menemui Abdullah bin Amr di kebunnya di Wahd. Wahd itu maksudnya adalah tanah miliknya yang ada di Taif. Nah, di sini ada penjelasannya. Al-makan al-mutma'in al-musawwa yanbutul 'udah was-sart wat-talh wa huwa malun kana li Amr bin Al-As bi Taif. Ini adalah harta milik Amr bin Al-As bi Taif. Wa huwa karamun kana ala alfin khashabah. Kullu khashabatin bi dirham. Itu ada karam. Karam itu anggur ya, yang ada
1 juta ini apa namanya kayu ya. Anggur itu kalau apa namanya kalau di lanjaran ya Pak ya, lanjaran ya, nah, kan itu merambat ya, masya Allah ya. Ini besar nilainya. Kullu khasyaba bidirham. 1 apa namanya itu kayu, 1 lanjaran itu nilainya 1 dirham. Taib. Faqala, maka beliau berkata radhiyallahu an, atafa lana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam isba'ahu faqal. Diterjemah apa itu Pak? Sabda dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyilangkan ya. Ya, jari jemarinya lalu beliau bersabda, Ar-rahimu syajnatun minar rahman. Ar-rahim itu bagian dari Ar-Rahman. Di situ terjemah apa? Akar ya. Ya. Berasal atau bagian dari Ar-Rahman. Antum lihat susunan kata, susunan hurufnya Ar-Rahim itu berarti Ra, Ha, Mim, ya kan? Sementara Rahman itu Ra, Ham, Mim, Nun. Ya. Taib. Man yasiluha yasiluhu. Siapa yang menyambungnya, maka aku akan menyambungnya. Siapa saja yang menyambung silaturahim, Allah akan menyambung hubungannya dengannya. Wa man yaqta'uha yaqta'uh. Dan barang siapa yang memutuskannya, maka Allah pun akan memutusnya. Laha lisanun talqun dzalqun yaumal qiyamah. Ini perhatikan, ini khabar tentang masalah gaib ya. Rahim, laha itu ailir rahim. Rahim memiliki lidah, lisan yang lancar dan fasih pada hari kiamat. Bisa berbicara ya, bisa berbicara. Tolong perhatikan ya, kalau kita mendengar berita seperti ini ya, jangan buru-buru ditolak atas nama tidak masuk akal ya. Kita itu kalau belajar agama dari Al-Quran, dari Sunnah, akan ketemu ya hal-hal, peristiwa-peristiwa yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam yang luar biasa. Itu harus kita sediakan tempat istimewa untuk menampung, membenarkan berita-berita yang luar biasa. Kita kenal namanya, kita yakin adanya mukjizat. Ya, taib. Mukjizat itu pasti hal-hal yang luar biasa. Karamah aulia, karamah para wali-wali Allah, Ahlussunnah mengimani itu. Ya, hal-hal yang luar biasa yang Allah kehendaki terjadi pada hamba-hambanya yang saleh dan bertakwa. Dan karamah itu bukan ilmu kesaktian ya. Tolong fahami. Kalau kadang-kadang ada orang nggak mempan dibacok, nggak mempan ditembak gitu ya. Ini kan 17-an ya. Saya temukan berita-berita dulu pahlawan-pahlawan kita itu, orang-orang yang berjuang itu ada yang tidak mempan ditembak. Itu kadang-kadang ilmu kesaktian. Itu bukan karomah. Ilmu kesaktian itu sengaja diapain? Dipelajari. Ya, kalau karomah itu spontan, Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkannya. Ini jangan terkecoh. Ya, jangan terkecoh. Baik, termasuk hal-hal yang di dunia ini tidak pernah terjadi, nanti di akhirat bisa terjadi. Apa misalnya? Tangan, kaki, anggota tubuh itu pernah berbicara enggak? Enggak kan? Tapi nanti bisa berbicara. Bahkan tanah, ya, kulit, itu yang dijelaskan dalam Al-Quranul Karim. Begini ini landasannya ikhwatal iman. Landasannya adalah kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu mengenal Allah ala kulli syai'in qadir, apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala pasti terjadi. Ini adalah fondasi dan landasan untuk mentasdiq, membenarkan berita, peristiwa-peristiwa yang oleh orang biasa ya, yang tidak kenal Allah
bisa dianggap itu impossible, mustahil. Mana mungkin gitu ya. Nah, ini di sini ada lisan bisa ngomong, punya lidah yang lancar dan fasih berbicara. Taib. Fiqhul hadis. Yang pertama, al-awwal at-ta'kidu ala hurmati qati'atir rahim. Penekanan terhadap haramnya memutus hubungan kekerabatan. Wal i'radu anha, dan tidak memperdulikannya. Atau berpaling darinya, maksudnya tidak memperdulikannya. Wal i'radu anha, dan tidak memperdulikannya minal kabairi, termasuk dosa besar. Kita kalau mempelajari dosa besar pasti ketemu qati'atur rahim. Salah satunya ya. Tapi itu biasanya tidak ditemukan pada dosa besar yang pertama. Karena dosa besar yang pertama, akbarul kabair, itu diduduki oleh asyirku billah atau al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Ya. Taib. Al-thani, yang kedua, ta'zimu amri rahim. Wa inna silataha mandubatun wa muraghabun fiha. Yang kedua, mengagungkan urusan ar-rahim, dan sesungguhnya menyambungnya itu sangat dianjurkan. Taib. Jadi urusan rahim ini urusan besar. Agama kita ini termasuk di antara bagusnya ajaran Islam, di antara istimewanya ajaran Islam, mengajarkan untuk merajut dan melestarikan hubungan kekerabatan. Tentunya di antara hebatnya ajaran Islam, bagusnya ajaran Islam adalah mewajibkan manusia untuk menyembah hanya kepada Allah. Tolong, kalau kita bicara perintah dalam agama ini, yang paling besar adalah perintah u'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah dan jangan kamu sekutukan dengan sesuatu pun. Ini kadang-kadang orang menjelaskan tentang kewajiban-kewajiban, itu ternyata bukan yang pokok. Menjelaskan tentang larangan kadang-kadang bukan yang pokok, tapi dimulai dari yang rankingnya itu jauh. Apa larangan yang paling besar dalam agama? Syirik. Apa perintah yang paling besar dalam agama Islam ini? Lawan daripada syirik. Dziddu asyirk wa huwa at-tauhid. La ilaha illallah. Ya. La ilaha illallah itu kalau difahami maknanya, diaplikasikan dalam kehidupan, ini memerdekakan manusia dari segala macam penghambaan kepada selain Allah. Dan hanya menghamba kepada Allah. Ini kunci kemuliaan, kunci kebahagiaan. Selama penghambaan itu masih terkait dengan selain Allah, itu adalah sumber kehinaan. Biasanya orang penghambaan kepada selain Allah itu contohnya apa yang biasa disebut? Hamba dunia misalnya gitu ya. Dunia itu isinya ada apa? Kalau dikatakan hamba dunia gitu misalnya, apa diantaranya? Hamba jabatan mungkin, ya. Hamba harta mungkin, hamba perempuan mungkin, ya. Orang yang suka makan segalanya, minum semaunya, namanya apa itu? Yang memperturutkan syahwat ke perutnya, biasanya disebut apa? Abdul Butun, gitu ya, iya kan? Orang-orang yang masya Allah, orang kalau disebut Abdul Butun, naudzubillah min dzalik, itu hina banget, karena dia tidak bisa lagi mencegah keinginan perutnya. Apa saja yang diinginin dia masukkan, itu hina banget. Ya. Pokoknya kalau penghambaan ini masih terkait dengan selain Allah, hina. Maka kalimat tauhid itu sekali lagi kalau difahami dan diterapkan, maknanya diamalkan, maka memutuskan, mengentaskan seorang hamba itu dari segala penghambaan
kepada selain Allah untuk menjadi hamba Allah. Dan kalau sudah benar-benar menjadi hamba Allah, ini adalah puncak kemuliaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atqan nas, a'badun nas. Rasulullah orang yang paling bertakwa, yang paling sempurna ubudiyahnya. Akhsyan nas lillah, orang yang paling punya rasa khasyah, rasa takut kepada Allah. Oleh Allah tabaraka wa taala di beberapa tempat Al-Quran disebut dengan kata abd. Allah menyebut Rasulullah dengan kata abd. Subhanallah, betapa mulianya beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada di 2 surat berturut-turut Allah sebutkan, ya. Di surah Al-Isra, subhanalladzi asra bi 'abdihi al-ayah. Surah Al-Kahfi setelah surah Al-Isra atau surah Bani Israel, Allah berfirman alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-ayah. Yang dimaksud abdi di sini adalah siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Al-Alimul Khabir menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hamba. Sudah pasti mulia. Jadi segala macam penghinaan, ya, penistaan, pelecehan yang dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap beliau atau oleh orang-orang yang membenci beliau, itu tidak ada artinya apa-apa. Rasulullah tetap orang yang paling mulia, disebut oleh Allah hamba. Kemudian juga wa rafa'na laka dzikrak. Allah berfirman tentang Rasulullah, aku sebutkan, aku tinggikan sebutanmu, dan ternyata sampai hari ini, ya. Di satu sisi orang-orang kafir itu anti Rasulullah, bencinya luar biasa. Tapi di sisi yang lain mereka tidak bisa halang-halangi manusia untuk menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tempat-tempat yang sangat istimewa. Baik. Ini ya, ikhwatal iman. Jadi kalimat la ilaha illallah itu bukan sekedar diucapkan, tapi terus kita tingkatkan, kita merdekakan diri kita ini dari segala macam penghambaan kepada selain Allah, dan hanya mengabdi dan menghamba kepada Allah, tunduk patuh, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ini relevan banget kalau ditebar di berbagai kesempatan. Karena kita ini menikmati kemudahan hidup yang luar biasa. Kita ini ada di alam merdeka. Ya. Kemudahan hidup itu berpotensi membuat orang lupa diri, lupa daratan. Ya. Maka dalam kondisi kita bergelimang kemudahan itu, kita harus terus saling bahu-membahu, saling nasihat menasihati, berusaha untuk menempatkan diri kita di tempat, di kisaran orang-orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dahsyat banget fitnah dunia itu, ya. Kita ini sudah 78 merdeka, ya, hati-hati. Jangan sampai kita merdeka dari penjajah tapi kita menjadi hamba, menjadi budak nafsu, kita menjadi hamba syaitan, kita menjadi hamba dunia. Bismillah, dengan beristi'anah memohon pertolongan kepada Allah. Sepanjang hidup kita berusaha untuk tetap istiqamah, berusaha menyembah hanya kepada Allah, memutuskan segala macam penghambaan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ar-rahimu tantiku wa tashku ilallahi yaumal qiyamati man qata'aha. Rahim nanti berbicara, dia mengadukan kepada Allah pada hari kiamat orang yang memutuskannya, yang memutusnya, memutus. Ya Allah, ini kalau zaman sekarang itu, ya, kalau kita cocokkan dengan kitab yang kita kaji ini, berbagai macam peristiwa, dan itu terjadi di negeri kita ini, ya. Bukan berita yang diimpor dari luar. Kalau kebakaran hebat yang menelan korban ratusan, itu beritanya dari Hawaii. Betul, ya? Wah, terjadi kebakaran yang dahsyat. Tapi kalau anak menusuk ibunya sampai meninggal dan juga melukai bapaknya, ini dari mana? Hah? Dari Denmark?
Dari Swedia yang ropek-ropek Al-Quran, yang menginjak-injak Al-Quran? Enggak. Dari sini. Dari negeri yang mayoritas Muslim. Ya. Yang fikih yang beredar di negara kita ini tidak boleh menyentuh mushaf kecuali dalam keadaan suci. Artinya di satu sisi Al-Quran itu sangat diagungkan secara teori. Ya, tapi prakteknya, nah, ada orang yang membunuh ibunya, anak membunuh ibunya. Dan ini bukan yang pertama kali ya. Gak tahu, antum yang pengamat ini sudah berapa? Pak Nur pengamat gak Pak? Pengamat kriminalitas enggak ya? Enggak sempat ya? Ya, udah. Tapi ini pelajaran telak. Kalau kita ukur di sini, Masya Allah, ibu itu luar biasa haknya di sini. Mengatakan saja nggak boleh, bentak-bentak aja nggak boleh. Tapi yang ada di sini bukan berita anaknya si fulan membentak-bentak ibunya, bukan itu. Tapi pembunuhan yang menjadi korban itu adalah ibu. Subhanallah. Antum jangan mengabaikan ilmu. Ya, kadang-kadang kita itu ditampar dengan realita begini. Begitu bagusnya petunjuk Rasulullah SAW. Ya, untuk umat Islam bagaimana bergaul dengan kedua orang tuanya, kerabat karibnya. Nanti itu sampai hamba sahaya loh di sini ini nanti kita temukan hadis-hadis tentang hamba sahaya. Kalau di At-Taqwa sudah lewat, ya, dan jauh. Ini kan dikit-dikit aja dulu. Ya. Ini, kalau kita melihat realitas seperti ini, kita tersentak. Ya Allah, kemana ini para kiai, para ustadz? Nah, ngapain aja mereka? Kenapa umat sampai segini? Kenapa ada masjid kadang-kadang itu tidak pernah ada? Tidak ada pernah kajian. Padahal kalau dibacakan hadis-hadis seperti ini akan sangat besar manfaatnya. Betul nggak? Ya kan? Obatnya apa? Obatnya ya kondisi seperti ini ditunjukkan nih loh. Rasulullah SAW mengajari kalian hidup dengan orang-orang yang di sekitarmu. Begini loh Allah dan Rasulnya itu mengajari kita untuk ihsan kepada Allah. Nah, kalau ini disebarkan, ilmu ini disebarkan, ada harapan kita melihat ya, orang-orang di muka bumi ini berjalan di atas jalan yang lurus, di atas petunjuk Allah dan Rasulnya. Ya. Hati-hati ya, rahim bisa berbicara, melaporkan kepada Allah, mengadukan kepada Allah pada hari kiamat tentang orang-orang yang memutuskannya. Al-Rabi innar rahima mushtaqqatun min ismir rahman. Sesungguhnya ar-rahim itu bagian atau pecahan dari kata ar-rahman. Faman wasalaha wasalahullah. Barang siapa yang menyambungnya, maka Allah akan menyambung dengannya. Wa man qata'aha qata'ahullahu min rahmatihi. Barang siapa yang memutus ar-rahim, maka Allah pun memutusnya dari rahmatnya. Jadi kalau orang menyambung silaturahim akan dirahmati oleh Allah. Kalau memutus silaturahim diputus dari rahmat Allah. Rahmat Allah itu buruan orang-orang mukmin. Sesuatu yang sangat istimewa. Kita ini pengen dirahmati oleh Allah. Kita itu pengen diampuni oleh Allah. Kita juga pengen diridhoi oleh Allah. Pengen dicintai oleh Allah. Dan itu semua ada sebabnya. Sebabnya adalah taat, takwa, apalagi ibadah kepada Allah. Akan mendapatkan semua itu. Akan mendapatkan ampunan, akan mendapatkan rahmat, akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. 55. An Yazid bin Ruman an Urwah bin Zubair an Aisyah radhiyallahu anha. Dari Yazid bin Ruman, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, bersabda, ar-rahimu syajnatun minallah, man wasalaha wasalahullah, wa man qata'aha qata'ahullah. Silakan baca terjemahnya Pak Nur. Rahim adalah partner dari Allah. Barang siapa menyambungnya, ia akan disambung oleh Allah. Dan siapa yang memutusnya, ia akan diputus oleh Allah.
Baik. Kita coba kembangkan ya. Kalau dari jalur silaturahim atau ar-rahim, barang siapa yang menyambungnya, Allah menyambungnya. Barang siapa yang memutusnya, Allah pun memutusnya. Barang siapa yang menyambung tali silaturahim, Allah rahmati dia. Siapa yang memutus, Allah putuskan dari rahmatnya. Kita cari yang lain. Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi atau tidak sayang, maka tidak disayangi. Ingat, salah satu cara jalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk mendapatkan kucuran rahmat Allah adalah dengan merahmati makhluk-makhluknya. Dengan mengasihi makhluknya dapat kucuran rahmat Allah. Zalim atau kejam kepada makhluk Allah berarti mendapatkan ancaman azab Allah. Dan itu contohnya sederhana banget. Ada orang ngasih minum anjing yang kehausan. Ya, ceritanya orang ini tadinya dia mengalami kehausan dapat sumur. Sumurnya ternyata tidak ada timbanya. Kalau dari riwayat ini menunjukkan tidak ada timbanya. Dia harus masuk. Tapi mungkin bukan kayak sumur kita Pak Prapto ya, yang 30 meter yang enggak. Kan sumur itu relatif, dia masuk, minum kenyang, dia keluar, merangkak-rangkak keluar, dia lihat anjing yang nyaris mati karena kehausan, tersentuh hatinya. Begini-begini ini ya, coba antum bayangkan. Sekarang kalau misalnya ada anjing di pinggir jalan, dalam keadaan seperti itu, orang lalu lalang ini banyak. Kira-kira dari 100 orang belum tentu ada satu orang yang tersentuh. Persoalannya ini persoalan rahmah. Kasih sayang, ada orang tersentak hatinya, tersentuh hatinya ketika melihat anjing yang nyaris mati itu. Aduh, anjing ini mengalami. Nah, ini loh, begini ini rahmat. Ada rasa iba, ada rasa kasih sayang. Nah, karena rahmat itu akan membuat orang untuk gampang menolong orang-orang yang mengalami penderitaan atau bahkan makhluk. Dalam hal ini adalah anjing. Akhirnya dia turun kembali ke sumur. Dia penuhi sepatu bootnya dengan air, kemudian dia gigit dengan mulutnya karena tangannya untuk menopang badannya naik, diminumkan. Dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di sisi yang lain Rasulullah mengkabarkan ada wanita diadab di neraka gara-gara menyiksa seekor kucing. Bandingkan ada orang melihat apa namanya tadi, anjing yang kehausan, tersentuh pengen menolong. Ini luar biasa. Ini namanya hati yang ada rahmat. Di satu sisi perempuan mengurung kucing sampai mati, tidak dibiarkan dilepaskan, enggak, juga tidak dikasih makan. Perbuatan terhadap kucing ini mencerminkan tidak adanya rahmat. Ya, maka perhatikan urusan ini, urusan sepele kadang-kadang, tetapi itu menjadi jalan untuk mendapatkan rahmat Allah. Man la yarham la yurham. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangi makhluk-makhluk Allah yang di bumi, maka Allah yang di langit akan menyayangi kalian, merahmati kalian. Kalau kaitannya dengan anak-anak kecil, ekspresi sayang, rahmah kepada anak kecil itu mencium. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyium Al-Hasan radhiyallahu an, ada Al-Aqra bin Habis radhiyallahu an, dia mengatakan, ya Rasulullah, saya punya anak 10 loh anaknya ya, tidak pernah ada satupun yang saya cium. Maklum Aqra bin Habis orang Badui, orang Arab, ya, dikritik oleh Rasulullah, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak sayang maka dia tidak disayang. Lagi, kita ini sangat membutuhkan bantuan dan pertolongan Allah. Bagaimana cara mengucurkan supaya kita ini dibantu oleh Allah? Mengucurkan pertolongan Allah yang maha kaya, yang maha kuasa. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hambanya selama hamba itu bisa mau menolong saudaranya. Kita nolong saudaranya, saudara kita, Allah akan membantu. Kita pengen ditutupi aib kita, terutama di hari kiamat. Nah, caranya gimana? Yang dijelaskan oleh Rasulullah. Barang siapa yang menutupi aib saudara sesama muslim, maka Allah akan menutupi aibnya.
Lihat di sini. Perbuatan seseorang terhadap sesama manusia, Allah yang menjamin balasannya. Kalau kita lihat di sisi ini, mestinya mumpung kita hidup, mumpung kita ada di kerumunan orang-orang, kita harus cepat-cepat mengamalkan ilmu ini. Ya. Menjadi orang yang paling semangat berbuat baik kepada orang. Karena ternyata kalau kita lihat dengan ajaran Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala akan memperlakukan kita ya sebagaimana kita memperlakukan saudara terhadap sesama makhluknya. Taib. Kesimpulannya belum sampai tadi ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rahimu sajnatun minallah. Rahim itu adalah, kalau terjemahannya tadi apa? Akar ya. Akar dari Allah. Barang siapa yang menyambungnya, maka Allah akan menyambungnya. Wa man qata'aha qata'ahu Allah. Barang siapa yang memutuskan, maka Allah akan memutuskannya. Ini sudah sama dengan tadi kesimpulannya. Madha syarhuhu birraqam. Syarahnya sudah ada pada hadis sebelumnya. Kita lanjut. Bab silaturrahim tazidu fil umr. Bab silaturrahim menambah umur. Begini-begini ini juga kadang-kadang ikhwatal iman ya. Perlu kita merenung. Kadang-kadang kita menerima satu judul itu berbenturan dengan, seakan-akan terlihat berbenturan dengan yang lain. Betul kan? Apa benturannya? Silaturahim menambah umur. Sementara kita yakin umur itu sudah ditetapkan, kok bisa tambah? Begini-begini ini kalau tidak kita pelajari atau tidak kita temukan penjelasan ulama, atau kalau kita tidak bertanya, itu berkecamuk, ini yang benar mana gitu kan? Padahal begini ini sebenarnya sepele. Ya. Siapa yang menetapkan umur itu? Allah. Siapa yang menjanjikan bahwa silaturahim itu bisa menambah umur? Allah. Jadi kalau salah satu sebab dipanjangkannya umur yang ditetapkan oleh Allah adalah silaturahim, apa susahnya untuk mempercayai dan akhirnya kita mengharap fadilah ini? Ya. Baik. Sama seperti misalnya, kalau seandainya doa itu tidak bermanfaat karena semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Untuk apa? Kita diajari sekian banyak doa, diperintahkan untuk berdoa. Ya, bahkan diajari bagaimana supaya adabnya, bagaimana supaya doa kita itu diijabah. Sekarang kalau misalnya ada orang mengatakan nggak usah berdoa, ngapain sih berdoa? Semua sudah ditentukan. Loh, gimana itu? Membuang masalah doa, padahal doa itu adalah andalan orang-orang beriman. Iya. Makanya kadang-kadang kalau kita pelajari agama itu ada kelihatan tabrakan gitu ya, atau setidak-tidaknya itu kadang-kadang ada yang membuat kita bingung. Nah, baik. An Syihab qal, Ani bin Syihab, dari Ibnu Syihab, beliau berkata, akhbarani Anas bin Malik. Anas bin Malik memberitahukan kepadaku, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang suka dilapangkan rizki untuknya dan dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, maka hendaknya dia menyambung silaturahim. Antum perhatikan ya, antum yang dari Jawa Timur, kayak Pak Prapto itu, kalau lebaran Pak, antum pulang itu ngabisin berapa itu? Ini menarik begini nih ya.
Karena kalau antum hitung pakai mesin hitung yang paling canggih sekalipun, yang paling mutakhir, pasti silaturahim itu menguras dompet. Sekarang alhamdulillah nikmat besar ya. Jalan tol itu sudah terkoneksi hampir di seluruh Jawa, sampai ada tol Trans Jawa. Tapi coba antum ikuti tol ini, masuk kalau kita lewat Bekasi Barat, keluar kira-kira Surabaya sana Pak. Pak Prapto itu harus nguras dompet berapa itu Pak? Apa gratis? Wow, kalau seandainya gratis mah enak banget ya kan? Itu baru top. Kalau seandainya orang melihat silaturahim itu hanya dari sisi jerih payahnya, tenaganya, duit yang dikeluarkan, ya, itu berat banget. Berat. Karena yang terlihat dia harus meluangkan waktu, bahkan kadang-kadang perjalanan puluhan jam dan duit sekian juta. Berat kan? Nah, lihat yang dikhabarkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu memalingkan kita dari susah payahnya, dari pengorbanan kita bersilaturahim. Tapi justru yang diekspos, yang ditonjolkan adalah fadilahnya. Nah begini-begini nih kalau orang yang percaya sama Rasulullah, ini terlihat di pelupuk mata. Saya ambil kesempatan untuk mendapatkan keistimewaan ini. Benar kan? Tapi kalau orang melihat ini, males, sibuk saya, mahal, dan lain sebagainya, 1001 alasan mengganjal dia untuk silaturahim. Ya, akhirnya cara Rasulullah mempromosikan ini loh, menggairahkan umatnya untuk mau silaturahim. Siapa di antara antum ini? Apalagi cuma berapa gelintir. Saya yakin kalau ribuan orang saya tanya, kamu mau nggak dilapangkan rezekimu oleh Allah dan dipanjangkan umur? Kalau ada orang yang mengatakan saya tidak minat, atau saya pikir-pikir dulu Ustaz, besok saya kasih jawaban orang ini. Hal yang diinginkan oleh semua orang. Mari kita coba mudah untuk percaya dengan Rasulullah SAW. Apalagi hadis ini antum lihat di takhrijnya itu diriwayatkan oleh Al-Bukhari, diriwayatkan juga oleh siapa? Muslim. Nah, artinya sudah tidak perlu lagi antum klarifikasi hadis ini sahih atau tidak. Tinggal substansinya ini yang harus kita imani isinya. Nah, begini-begini ini ya. Kalau tidak dihayati oleh seorang muslim, ya berat. Sama dengan teori ajaran di dalam agama kita itu sedekah tidak mengurangi harta. Itu caranya gimana? Kalau kita berhadapan dengan orang yang tidak sama dengan keyakinannya dengan kita, nah, gak mungkin ketemu. Kamu itu ada-ada aja. Bagaimana sedekah tidak mengurangi harta? Bahkan sedekah wajib 2,5% setahun sekali. Bagaimana nggak ngurangin? 1 miliar kalau dikurangi 2,5 dikeluarkan 2,5%, kan tinggal 975 ya. Iya ya, 75 juta. Berkurang. Gimana kamu mengatakan tidak berkurang? Makanya orang Islam itu punya ilmu yang unik. Ya, urusan harta kalau hanya patokannya itu pegangannya kalkulator yang paling canggih. Begini-begini nggak ketemu. Cara menemukannya gimana? Iman pendekatannya. Dari banyak jalur. Allah berjanji apa saja yang kamu infakkan Allah akan menggantinya. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Dari situ masuk. Masuk dari jalur lain, la in syakartum la zidannakum. Ya. Kemudian bisa jadi juga ketika orang mendermakan hartanya, dikeluarkan zakatnya, diberikan kepada fuqara. Adalah apalagi kalau fuqaranya ini orang-orang soleh, ya kan? Dia pada dirinya tidak banyak penghalang doa. Kemudian dia menerima kebaikan orang ini, mungkin dapat bagian 200.000 atau 500.000. Kemudian dia berdoa kepada Allah untuk memohonkan kepada Allah agar orang ini diberi ganti oleh Allah, diberkahi rezekinya. Bisa saja. Jadi banyak jalur untuk menjawab mana mungkin sedekah tidak mengurangi. Banyak.
Belum lagi ini kabar dari Rasulullah kaitannya dengan alam gaib. Malaikat itu sangat pro dengan orang-orang yang berinfak, yang berderma. Ya, apa doanya malaikat itu? Setiap pagi kan ada malaikat yang berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang menafkahkan hartanya. Itu yang doain malaikat loh. Ya. Yang satu lagi doanya mengerikan, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berilah kehancuran orang-orang yang menggenggam hartanya itu, yang tidak mau menginfakkan. Tidak mau menginfakkan itu yang paling parah adalah tidak mau mengeluarkan zakat. Begini-begini ini ilmunya orang Islam yang tidak dimiliki oleh orang luar, di luar Islam. Baik. Fiqhul haditsain. Oh, ini jadi apa namanya? Dua hadis disimpulkan sekaligus. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Sama ya, redaksinya sama ya. Barang siapa, antum perhatikan ya, barang siapa ini umum, ini lafzul am. Artinya siapa saja yang menunaikan ini bisa saja dia mendapatkan fadilah tanpa dibatasi tempat, tanpa dibatasi waktu. Hadis ini tidak ada penjelasan misalnya ini untuk orang wilayah tertentu, tidak, atau berlaku di masa tertentu sehingga sekarang ini kita katakan ini sudah tidak berlaku lagi, enggak. Ya, umum. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaknya dia silaturahim. Dan ada yang secara lahiriah itu memungkinkan ini. Ya. Dalam Islam itu hendaknya menolong orang dekat. Betul ya? Seseorang ini memperhatikan kepada kerabat karibnya. Kadang-kadang jalan rizki itu ternyata melalui silaturahim. Seorang keponakan yang menjaga hubungannya dengan pamannya, misalnya pamannya kerja di suatu perusahaan. Di sana ada misalnya ada apa? Ada lowongan. Paman ini mestinya dia kabarkan itu kepada kerabat daripada kepada orang lain. Kadang-kadang bisa itu. Lamar di sana ada lowongan. Nah, nanti paman bantu misalnya. Itu kadang-kadang begitu dekatnya, artinya secara lahiriah pun memang memungkinkan ketika orang ini menjaga hubungan kekerabatan. Apalagi kadang-kadang keluarga itu besar. Ya, dan banyak orang-orang yang sudah mapan. Atau kadang-kadang mungkin dia dipekerjakan oleh ini. Kamu ikut paman, misalnya saya punya usaha. Itu mungkin kan itu ya? Mungkin. Artinya kalau direnung-renungkan secara lahiriah bagaimana Allah melapangkan rezeki bagi orang yang menjaga hubungan kekerabatan, itu kadang-kadang kemungkinan itu dekat banget. Secara lahiriah bisa digambarkan gitu. Baik. Sudah Isa? Adzan dulu. Yang dewasa yang Bismillahirrahmanirrahim. Fiqhul haditsain. Setelah ana bacakan dua hadis dalam bab silaturahim memanjangkan umur, sekarang kesimpulannya. Pelajaran yang dipetik dari dua hadis tadi. Silatul arhami sababun libastir rizqi wa sa'atihi wal barakati fihi. Silaturahim ini sudah menjadi kalimat yang populer ya. Bahkan kalau diterjemah itu kayaknya agak janggal karena ini sudah diserap ya, silaturahim. Tapi tolong tadi perhatikan makna yang asli dari kalimat ini, menyambung, melestarikan, menjaga hubungan kekerabatan. Ya. Adalah sebab dilapangkannya dan diluaskannya rizki dan juga sebab keberkahan dalam rizki. Masya Allah, satu perbuatan ya, melapangkan rizki, meluaskan dan juga menambah barokah. Kalau barokah ini manfaat ya.
Kalau harta itu diberkahi oleh Allah, rizki itu diberkahi, kadang-kadang jumlahnya itu tidak banyak, tetapi manfaatnya besar. Dan Allah Maha Kuasa itu kalau memberkahi kehidupan seseorang, termasuk memberkahi rizkinya, ya itu mudah banget. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala juga kalau mencabut keberkahan itu juga mudah. Dan kadang ada kita dengar orang itu dapat duit sekian, bahkan besar banget, tapi ludes tanpa ada manfaat. Ya, ada orang yang kehidupannya itu bikin heran orang-orang yang kenal dia. Gimana itu si fulan itu nyantai banget, maksudnya tidak terlalu, penghasilannya juga tidak seberapa, tapi rumah tangganya masya Allah damai, anak-anaknya juga tidak ada yang apa istilahnya nggak jadi orang gitu ya. Ya, orang-orang yang gagal itu kan biasanya dinarasikan nggak jadi orang ya. Iya. Masya Allah. Sementara ada orang itu yang duitnya melimpah ruah, tapi di satu sisi habis untuk biaya pengobatannya. Nah, iya. Bahkan ada ya orang itu kekayaannya ludes, tadinya kaya raya, habis untuk mengurusi penyakit yang tidak kunjung disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita berusaha mengarah ke sini. Bagaimana hidup kita itu ditolong oleh Allah, diperhatikan. Kalau urusan-urusan hidup ini kita tanggung sendiri, bisa gila. Banyak orang gila di dunia ini, stres, depresi gara-gara persoalan hidup. Tambatkan hidup ini kepada Allah. Nah, ini salah satunya, ini dari jalur silaturahim akan menyebabkan lapang, ya, kemudian diberkahi. Baik. Qala al-Allamatul Albani, Syekh Al-Albani, orang yang sangat alim. Al-Allamah itu biasanya disematkan kepada orang yang sangat alim, ya, bukan hanya alim. Al-Allamah, sangat alim. Mengatakan mirip dengan yang saya katakan tadi. Kama annal imana yazidu wa yanqus. Sebagaimana iman itu bertambah dan berkurang. Itu percaya iman ini tambah dan berkurang? Ya. Ini adalah salah satu konsep iman menurut Ahlus Sunnah. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Wa ziyadatuhu bitta'ati wa nuqsanuhu bil ma'siyah. Bertambahnya iman itu dengan ketaatan dan berkurangnya iman itu dengan sebab maksiat. Nah, antum perhatikan ini ya, pernyataannya itu detail. Ya, tidak hanya dikatakan iman bertambah dan berkurang sehingga menimbulkan tanya jawab, tanda tanya besar. Tambahnya bagaimana dan kurangnya bagaimana? Ulama sudah menjelaskan ini secara detail. Tambahnya itu bertambah karena ketaatan, berkurang karena kemaksiatan. Nah, kalau maksiatnya ini terus, berarti apa? Turun, berkurang. Memang pada asalnya maksiat itu menurut Ahlus Sunnah tidak membatalkan iman, tapi mengurangi. Tapi kalau terus menerus, dikhawatirkan nanti sedikit satu langkah lagi menyebabkan batalnya iman. Gimana? Kalau orang itu sudah keranjingan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, tapi dia sudah lengket banget gak bisa ninggal, itu sangat mungkin dia sudah deket banget, mungkin dia akan mengatakan yang sesuatu yang dia sudah keranjingan dengannya itu tidak lagi haram. Nah, kalau sudah menghalalkan yang jelas diharamkan oleh Allah, ini beda dengan maksiat. Ini namanya sudah membatalkan iman. Sebabnya apa? Menghalalkan apa yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah. Itu beda itu. Ini yang ditunggu oleh syaitan. Ya. Atau nanti kalau orang itu sudah terlalu kotor, merasa dirinya sudah berlumuran berbagai macam dosa, dijebak oleh iblis laknatullahi alaih dengan al-ya'su atau al-kunutu min rahmatillah. Udah putus asa mengharap rahmat Allah. Wow, ini juga iblis dapat keuntungan besar.
Sudah tidak punya niat untuk memperbaiki diri karena menurut dirinya itu sudah hancur lebur, sudah terlalu kotor. Ini juga ditunggu di titik ini. Ya. Makanya jangan menganggap remeh maksiat hanya karena kita punya ilmu, tidak membatalkan iman, cuman hanya mengurangi. Jangan pernah meremehkan. Karena ini sekali lagi kalau antum bayangkan ya, kalau maksiat terus kan berarti terus apa? Nyusut ya, gimana? Maka arahkan ke yang sebaliknya. Usahakan setiap hari itu kita istiqamah, menjalankan yang diwajibkan oleh Allah, menjalankan yang disunnahkan, menghindari yang haram, menghindari yang makruh. Dengan demikian mudah-mudahan kaitannya dengan iman ini tidak merosot terus. Nah, wa anna dzalika la yunafi ma kataba fi lauhil mahfuz. Dan hal itu tidak menafikan apa yang ditulis dalam Lauhul Mahfuz. Fakadzalika al-umur yazidu wa yanqus. Demikian juga umur bisa bertambah bisa berkurang bin nadhar ilal asbab, ditilik dari sebabnya. Demikian juga fa huwa la yunafi ma kataba fil lauhi aidan. Demikian juga tidak menafikan apa yang ditulis di Lauhul Mahfuz. Walihada jaa fi ba'dil ahadits al-ma'rufah wal athar al mauqufah. Demikian juga datang dalam sebagian hadis-hadis yang marfu itu sampai nyambung kepada Rasulullah, wal athar dan asar-asar al mauqufah yang berhenti pada sahabat, anna du'a yutilul umr, bahwa doa itu bisa memanjangkan umur. Jadi mirip tadi ya, silaturahim bisa memanjangkan umur. Jangan antum bantah, mana mungkin kan umur sudah ditetapkan. Tadi diterangkan oleh beliau, iman itu juga bertambah dan berkurang. Bertambah berdasarkan ketaatan, berkurang berdasarkan maksiat. Itu tidak menafikan apa yang ditetapkan oleh Allah, takdir seseorang di Lauhul Mahfuz. Demikian juga umur, nah, bisa bertambah bisa berkurang. Bahkan di sini disebutkan doa itu juga bisa memanjangkan umur. Wa kadzalika husnul khuluq, demikian juga akhlak yang baik. Wa husnul jiwar, dan bertetangga yang baik. Tolong ya, tolong. Kalau kita ini sudah orang yang dimudahkan oleh Allah ruku ke masjid mondar-mandir, ya, perhatikan hubungan kita dengan orang tua. Taib, perhatikan juga silaturahim, dan perhatikan juga hubungan kita dengan tetangga. Jangan malu-maluin. Orang ke masjid sudah benar rukuk sujud, pulangnya dia biang kerok, jahat banget apa tetangga. Ya. Dan ihsan kepada tetangga itu tolong ingat baik-baik. Itu adalah termasuk kita sabar dan tabah terhadap gangguannya. Itu ihsan kepada tetangga. Ya. Kalau aslinya sih kalau dari pihak kita usahakan kita itu berbuat baik. Tapi bersikap baik terhadap tetangga itu berarti kita juga termasuk sabar dengan terhadap gangguannya. Kita dilarang untuk kita dianjurkan untuk memaafkan kekurangan-kekurangan tetangga, apalagi kalau yang terkait dengan kita. Ya. Kadang-kadang urusan tetangga itu sepele jadi musuhan. Sepele itu urusan apa? Urusan ayam. Ya. Ayam, urusan burung merpati, urusan bebek. Ya. Masya Allah, kadang-kadang itu ayam, namanya ayam mana ngerti sopan santun sih, ya? Ke rumah tetangga dia membuang kotorannya di situ. Jadi, atau kadang-kadang itu dari dunia anak-anak, Masya Allah, anak-anak, ya, anak berantem ditambah ibunya berantem. Nanti bapaknya kerja, pulang kerja ikut juga nimbrung berantem. Kakeknya yang di kampung di WA datang juga, Masya Allah, ribet banget. Lihat ya. Agama kita ini mengajari apa kita? Ya. Kita itu dihadirkan menjadi bagian masyarakat yang luar biasa, memberikan manfaat yang besar, dan bukan biang kerok kita. Hayati, coba renungkan, coba kumpulkan yang sudah kita pelajari itu. Bagaimana Allah dan Rasulnya itu mengajari kita hidup dengan sesama kita, dengan tetangga, dengan luar biasa. Bekalnya sudah cukup, cuman kadang-kadang di kita ini ya. Kita husnul jiwar, ikhwatal iman, penting juga husnul jiwar. Ya. Kalau ada istri yang mungkin kok Pak Ustadz gak ngingetin masalah istri, ya udah saya ingetin. Ya, biar lengkap gitu.
Jangan sampai antum Masya Allah di masjid itu bagusnya luar biasa, istighfar, takbir, tahmid, semuanya bakirkan kalimat thayyibah. Pulang antum sudah berubah, ngomong sama istri itu nggak ada enaknya. Hah? Ini apaan begini nih, mengamalkan agama seperti ini. Sebagaimana kita ketika di masjid mengamalkan apa yang disyariatkan di masjid, ketika kita di rumah juga mengamalkan apa yang Allah perintahkan, yang tempat pengamalannya itu adalah rumah. Apa misalnya? Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dan bergaulah dengan istrimu dengan cara yang patut, termasuk berbicara yang baik. Malu kita umatnya Rasulullah. Ya, diajari oleh Rasulullah supaya kita sebagai suami ini sayang sama istri-istri. Ya, Rasulullah mengatakan khairukum li ahli. Orang yang paling istimewa, yang paling baik di antara kalian, yang paling bagus terhadap keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Kita itu kan mestinya hidup itu menjadikan Rasulullah sebagai panutan. Ya, kita diperintah dan kita dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah tidak hanya mengatakan misalnya kamu baik ya sama apa namanya keluargamu. Nah, Anda ya Rasulullah, wah kamu jangan ngurusin saya. Enggak begitu. Wah, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Jadi Rasulullah bukan hanya sekedar memerintahkan, tapi beliau apa? Menyontohkan, memberi teladan. Ya. Nah, baik. Siapa yang dipanggil? Itu. Oh ya. Baik. Satu bab lagi atau cukup? Hah? Cukup. Nah, berarti sampai hadis berapa tadi? 57 ya. Alhamdulillah. Alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Ada pertanyaan? Ya. Memutus silaturahmi seperti apa ya? Apakah mendiamkan atau apakah membiarkan, tidak pernah membantu kesusahan saudaranya? Baik. Biasanya putusnya silaturahim itu ada sebab. Ya, kalau tidak ada sebab itu biasanya terlanjut. Misalnya antum seminggu atau 2 minggu tidak kontak dengan, tapi tidak ada masalah, memang itu kan namanya tidak putus kan. Nah, jadi mutus itu biasanya ada sengketa, biasanya ada marah dan sebagainya, ada sebabnya, ya kan? Ya. Kalau misalnya bentuk orang dikatakan memutus silaturahim itu berarti dia tidak boleh 1 minggu dia tidak komunikasi, enggak begitu juga. Ya. Karena kadang-kadang orang sebulan 2 bulan tidak kontak, tapi tidak ada putus. Tidak ada. Biasanya putusnya rahim itu karena ada masalah, ada sengketa, mungkin marah atau terjadi bertengkar dan sebagainya dan itu. Nah, adapun misalnya kewajiban berkhidmah, kewajiban membantu, itu babnya adalah dari bab birrul walidain atau ihsan. Ya. Kalau anak misalnya ya, hubungannya dengan ibunya tidak putus, ya. Hubungannya ibunya tidak putus. Tetap berlanjut, tetap komunikasi. Tapi ibunya sengsara sementara dia bisa membantu, meringankan, atau bahkan bisa mungkin menutupi, tapi dia tidak lakukan. Ini babnya tidak dikatakan apa? Memutus silaturahim, tapi babnya dia tidak berbakti. Karena baktinya anak kepada orang tua itu salah satu bentuknya ketika anak mampu membantu ibunya, kemudian dia bantu. Itu berarti dia birrul walidain. Tapi kalau dia tidak peduli, ini berarti tidak berbakti. Jadi biasanya ini ada permusuhan, ya, ada sesuatu yang menyebabkan putus. Dari situ nanti berkelanjutan. Nah, berkelanjutan. Itu yang dimaksud dengan memutus silaturahim. Ya. Itu idealnya kalau orang-orang yang ini untuk memupuk silaturahim atau untuk menjaga silaturahim itu bisa dari jalur ihsan tadi. Contoh,
bersedekah kepada orang lain dibanding dengan sedekah dengan kerabat itu ganjarannya lebih ini. Karena dengan diberikan itu otomatis di satu sisi rahim ini hubungan kekerabatan juga nyambung gitu kan. Nah, jadi kadang-kadang babnya itu bab birrul walidain. Kalau anak mampu melakukan kebaikan kepada orang tuanya tapi dia tidak lakukan, ini babnya dari uququl walidain, artinya dia tidak berbakti. Tapi kalau putusnya ini biasanya diawali dengan ada masalah, ada permusuhan, kemudian dia tidak terpeduli lagi hubungan kerabatan. Atau bahkan kadang-kadang itu sampai sumpah. Orang marah besar, misalnya ya, demi Allah saya tidak lagi mau datang ke rumah paman misalnya, tolong ya, misalnya sebagai contoh keponakan dengan paman. Kemudian sampai keluar sumpah. Sumpah itu tidak boleh dijadikan portal ya, penghalang untuk melakukan kebajikan. Silaturahim, hubungan keponakan dengan paman ini harus lestari. Tiba-tiba keponakannya ini saking mangkelnya, saking marahnya keluar sumpah. Dalam kondisi seperti ini agama kita mengajarkan apa? Batalkan sumpah, bayar kafarah, dan lanjutkan ini. Dan ini pernah terjadi sumpah-sumpah yang seperti ini pada orang-orang yang sangat istimewa. Ya. Aisyah radhiyallahu anha pernah bersumpah untuk tidak mau ngomong selama-lamanya dengan ponakannya Abdullah bin Zubair. Gara-gara Abdullah bin Zubair itu ngomong yang tidak mengenakan dilaporkan kepada Aisyah. Aisyah marah besar. Nah, akhirnya dibatalkan ya. Sumpahnya ini kemudian bayar kafarat. Abu Bakar As-Siddiq juga pernah. Orang sekali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah marah ya. Karena Mistah bin Utsatsah radhiyallahu anhu itu kerabatnya fakir ngecewain dia. Ngecewainnya itu enggak lumrah istilahnya. Dia termasuk orang yang ikut andil dalam hadisul ifki. Hadisul ifki ini adalah sebenarnya targetnya bukan hanya Aisyah tapi rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar marah besar, demi Allah saya tidak mau menafkahi lagi. Nah, akhirnya dipikir-pikir setelah turun ayat wala ya'tali ulul fadli minkum al-ayah, akhirnya dia cabut sumpahnya dan dia nafkahi lagi. Jadi dalam kehidupan itu Pak, yang namanya putusnya silaturahim karena sebab persengketaan itu sangat mungkin. Maka kalau sudah putus begini ini segera disambung. Jadi putusnya silaturahim itu memang umumnya ada hal yang mengecewakan, ada persengketaan, ada marah dan sebagainya, putus gitu ya. Nah, kalau sudah terjadi begini ini kita ingat kewajiban menjaga silaturahim. Atau sebelum terjadinya perusak silaturahim ini kita perhatikan, kita pupuk ya. Kita jaga supaya tidak terjadi pemutusan silaturahim. Jadi kadang-kadang kalau terjadi hal yang menyebabkan putus, kita harus berjuang untuk nyambung. Kalau itu tidak terjadi, setiap hari kita upayakan untuk ya. Sekarang kebiasaan kita ini momen-momen untuk menyambung silaturahim yang istimewa. Yang kalau misalnya kita tidak datang itu menyebabkan kecewa. Itu apa saja misalnya? Dalam ini lebaran mungkin, ada di pernikahan, kerabat dekat nikahin ya, ada lagi apa, kematian ya. Nah itu biasanya kalau orang nggak datang, ini itu bisa kerabat ini bisa kecewa, bisa apa. Nah ini juga penting, momen-momen dalam kehidupan bersosial kita yang kalau seandainya kita tidak hadir di situ dianggap sudah tidak peduli dengan kerabat karib misalnya. Itu kita manfaatkan momen itu sepanjang itu tidak bertentangan dengan syariat. Ya. Misalnya kalau di kampung itu 17-an dangdutan misalnya ya. Antum kalau nggak pulang nanti dianggap wah ini sudah lupa kampungnya, biarin aja. Kalau urusannya dangdutan, tapi cari yang lain ya, yang baik-baik ya itu. Diganti dengan yang selaras dengan syariat. Wallahu taala a'lam bissawab. Ya. Ya. Hubungan rahim itu yang paling jauh sampai mana? Misalnya saudara rahim,
Iya, tapi itu ini apa namanya? Rahim itu bertingkat-tingkat. Ya, nanti ada penjelasan ini babul birri al aqrab fal aqrab. Kalau yang paling jauh saya tidak tahu sampai ke kakek level berapa gitu ya. Tapi kalau tunggal kakek itu masih jelas, masih rahim itu. Rahim. Kita ketemu di kakek misalnya kan. Berarti kita dengan kerabat-kerabat ayah, kita dengan kerabat-kerabat ibu itu bagian ini. Bagian dari arham yang kita diperintahkan untuk ini. Tapi kadang-kadang kan kadang-kadang itu dalam dunia nyata ini ya, dunia nyata itu kadang-kadang sudah pada wafat sebagiannya pada ini. Jadi ya kalau umumnya kita yang umurnya berapa itu umur? Coba kalau antum renungkan itu antum kalau tunggal kakek saja masih terjaga dari induk kakek ini terjaga itu sudah banyak yang ini sudah panjang itu urutannya ya kan udah kemana-mana istilahnya itu ya. Kalau batas akhirnya wallahu ta'ala saya belum punya ilmunya, tapi kalau dari yang kita pelajari ini yang paling diwaspadai itu adalah apa? Ibu, bapak itu yang paling kuat ya. Kemudian yang pecahan atau jalur dari bapak dan ibu kan nanti punya paman, kita manggilnya apa itu? Om, ya kan? Itu jelas termasuk ini. Ya kan? Maka kalau buat contoh misalnya keponakan dengan omnya bermasalah tadi misalnya, ponakan sampai mengatakan demi Allah saya tidak lagi menginjakkan kaki ke rumah om. Ini omnya. Bapak kesini om. Kan dekat itu, termasuk dekat dari jalur bapak. Nah itu harus dijaga. Ya. Kalau yang orang-orang yang telaten itu, masya Allah, ya orang-orang zaman dulu itu yang telaten itu kadang-kadang sampai jauh itu dia biasa tahu. Oh kamu itu sebenarnya masih ada hubungan kerabat. Kerabat pun aneh ya, karena istilahnya kan ada kerabat dekat, ada kerabat jauh ya. Tapi orang-orang tua zaman dulu atau sekarang masih ada sisa-sisanya itu bisa menjelaskan kamu ini ada hubungan dengan ini dari jalur ini. Tapi sekarang umumnya yang perantau-perantau begini ini kan tidak tahu apa yang terjadi di sana ya. Ya kadang-kadang saya aja kalau pulang kampung anak-anak yang umur 10 tahunan umur itu nggak kenal anak siapa gitu. Ya kan? Tapi kalau yang dulu kita pernah ketemu di waktu kecilnya masih ingat gitu. Ya. Untuk pertanyaan sampai sejauh batas akhirnya itu misalnya kakek level berapa gitu ya. Karena itu yang dimaksud dengan kerabat yang kita diwajibkan untuk silaturahim itu saya tidak tahu tentang itu ya. Tapi insya Allah dari telaah ini ya nanti ketemu yang paling pokok, yang paling istimewa itu ibu bapak, kerabat karib dari ibu dan bapak dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.